Nah, itu tadi manfaat kurma. Jadi selain sebagai menu pembuka, juga memiliki manfaat untuk kesehatan dan sebetulnya banyak sekali pendamping makan kurma nih. Dan sebetulnya nih, orang kan taunya kalau makan kurma langsung dimakan langsung. Yes. Namun, ada ramuan kurma yang bermanfaat untuk mengatasi sejumlah penyakit nih. Makanya di tengah kita sudah ada Dokter Mute. Halo dok, apa kabar? Baik, selamat pagi Pagi, Dok. dokter. Puasa dok, masih semangat? Puasa dong. Semangat. Semangat insya Allah. Oke. Nah dokter Mute, ini di depan kita sudah ada banyak sekali ya perabotan. Nanti kita bakalan bikin nih ramuan-ramuannya. Tapi Betul. ini ada mitos dan fakta nih dokter. Kurma ini katanya dapat membantu mengatasi MAH. Ini fakta atau mitos dokter? Itu fakta dok. Fakta. Ya. Kenapa dok dan bagaimana kita mengolah ramuan kurma untuk mengatasi sakit MAH? Ya baik, jadi kita tahu ya kalau kurma itu kan kandungannya sangat lengkap ya. Ya. Betul. Di situ ada vitamin, mineral, kemudian ada zat metabolit sekunder. Nah ada namanya flavonoid, dia fungsinya sebagai anti radang. Nah makanya untuk mengatasi peradangan-peradangan pada lambung. Kemudian kita kombinasikan dengan bubur talbinah, tepung talbinah, tepung talbinah, tepung sejenis tepung gandum. Oh. Nah, di mana tepung ini kaya akan suatu zat namanya melatonin. Nah, fungsinya untuk meredam stres. Jadi kalau MAH kan bisa disebabkan karena stres ya. Betul. Nah, ditenangkan dengan bubur talbinah ini Iya. gitu. Kemudian dicampur dengan kurma. Gimana nih dok caranya nih ya? Karena kan pemirsa pasti juga pengen tahu nih. Saya juga baru denger nih tepung talbinah talbinah ya. Nah, Dan kita juga ini gunakan- kurmanya yang digunakan Iya. apa harus kurma jenis apa Iya. gitu dok? Sebenarnya tidak patokan harus kurma ajwa atau kurma Oke. apapun, tidak berpatokan pada satu jenis kurma ya. Kurma apapun boleh gitu. Kurma apapun Ya. boleh Dan ya. yang kita gunakan berapa buah kurma nih dok? Yang kita gunakan adalah sekitar 3 buah kurma. Jadi 3 buah kurma. ini caranya pertama kan air kan kita didihkan dahulu ya. Iya. Air dididihkan dahulu, kemudian baru tepungnya masuk sekitar 5 sendok makan. 5 sendok 5 makan. Ini Oke. tepung taljinah tadi ya? Tepung talbinah. Talbinah. Talbinah ya. Talbinah. Tepung gandum oke, gitu tepung dia. 3 gandum. sendok tiga. teh ya? 5. 5 sendok teh. makan. Makan. Ya. Gitu, 5 Oke, sendok dimasukkan makan. ke air mendidih. Air Oke, mendidih, nah. kemudian baru kita aduk supaya tidak gosong ya, gitu sampai mengental. Nah, Iya. setelah mengental setengah matang baru kita masukkan kurmanya. Dok, Gitu. ini pasti banyak ya ibu-ibu Iya. muda yang lagi nonton yang belum paham seperti saya, ya kan? Ini tepung talbinah ini terbuat dari mana dan bisa beli di mana sih dok sebenarnya? Sebenarnya banyak ya di toko-toko herbal banyak ya. Oh, toko-toko memang herbal. ya memang ini bagus banget untuk mengatasi gangguan kecemasan. Oh, kemudian gitu. ya untuk MAH juga bagus banget. Karena Jadi, hormon melatonin tadi hormon ya. melatonin kemudian dia disebut sebagai prebiotik ya, sehingga Oh, sebagai prebiotik sehingga dia mengatasi kembung juga. Iya. Oh, ini bisa buat bikin gorengan aja. Mohon maaf ya gorengan lagi gitu ya. Ini bisa buat bikin gorengan dok kayak tadi. Kalau gorengan memang tidak diperuntukkan Oh, untuk tidak itu. diperuntukkan untuk itu ya. Justru untuk kayak gini. Ini jadi Bentuknya gimana kayak nih? oat milk Iya, ya? seperti Kayak oatmeal dia. oatmeal ya. Seperti oatmeal. Dia kayak oatmeal Wah, kental gitu. penasaran nih. Nah, Oke, kemudian Ini masukkan. berarti diaduk-aduk sini dok, saya Iya, bantuin ya setelah- dok ya, biar saya juga ada kerjaan ya. Nah, setelah mengental baru kita masukkan kurmanya. Ya, kurma yang sudah dicincang, dihilangkan bijinya. Ya. Gitu. Udah. Dari cincang Ini kan kurma udah manis dok ya, jadi nggak perlu ditambahkan madu, 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 atau gula, pemanis nggak lain usah ya dok ya. Nggak perlu. Kayaknya saya Oke. pernah konsumsi ramuan ini deh. Iya, karena bentuknya kayak oat milk, ada rasa kurmanya. Dan ini sebetulnya boleh nggak dok dikonsumsi dalam kondisi perut kosong Boleh memang. sebagai buka puasa gitu? Iya, boleh. Memang Boleh ya? disarankan untuk sebagai hidangan buka puasa dan juga sahur pada penderita gejala MAH ya. Oh, ini Gitu. sahur dan buka puasa juga bisa. Iya. Nah, sudah Berapa sampai banyak mengental, dok dikonsumsinya dok? seperti tadi 350 air, kemudian 5 sendok makan, baru 3 butir kurma itu sekali satu porsi. Ini Satu satu porsi. porsi. Iya, Oh, gitu. Iya. Dokter Alin bisa masak ya? Iya, alhamdulillah. Jago dok, kalau di rumah suka masak Iya, dok. ini kalau ini kayak masak MPASI, soalnya kalau MPASI saya bisa. Oke, Nah, jadi ini satu porsi dok ya? Iya, satu porsi. Ya. Nah, kalau sudah mengental gini baru kita angkat, baru kita tunggu hangat, baru gitu. dikonsumsi. Ini gitu. boleh dikonsumsi? Betul. Kalau anak-anak boleh dok konsumsi ramuan ini? Boleh, nggak masalah kalau anak-anak nggak dia tidak ada masalah kontraindikasinya. Dia adem di perut juga gitu. Karena kan sifatnya dingin, kurma sifatnya panas, jadi saling menetralisir satu sama lain gitu. Oh. Nah,
Dok, ini kan kurma dia manis dok ya. Nah, kalau kita konsumsinya di saat sahur, apakah bisa untuk meningkatkan energi berpuasa dok? Iya, bisa banget. Karena banget kan ya? memang kandungan kurma kan dia gula ya, Iya. glukosa, kemudian fruktosa, kemudian juga sukrosa. Jadi ya untuk meningkatkan energi. Nah biasanya kita kombinasikan dengan minyak zaitun. Nah minyak zaitun itu kan sebagai sumber dari lemak baik ya, kemudian juga protein juga sehingga meningkatkan energi saat selama kita berpuasa. Oke. Gitu. Nah, pemirsa nih sambil nunggu Dokter Alin ngaduk-ngaduk emosi bukan. Ngaduk-ngaduk ramuan. Nah, Dok, ada faktor mitos lain nih. Kurma katanya dapat membantu mengendalikan kadar gula darah. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta. Fakta. Fakta, ya. Jadi kurma itu memang walaupun dia kaya dengan kandungan gula ya, tapi dia tidak meningkatkan kadar gula darah. Dengan catatan tidak berlebihan ya. Yang dianjurkan adalah 100 gram. Jadi kita bisa kalau misal kurma ajwa itu sekitar 7. Tapi kalau misalnya kurma biasa itu biasanya 3. Jadi kita bisa pada saat berbuka 3, pada saat sahur 3. Nah, terus kemudian kita kombinasikan dengan yogurt. Nah, yogurt ini fungsinya dia sebagai untuk meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Oh, ini ramuannya. Ya, jadi caranya oke. yaitu sekitar Nah, nanti dok nanti cara dokter aja. bikin Kita nih, bikin nih. penasaran nih Oh, baik, pemirsa baik. ya. Nah, ini udah Oh, jadi iya. loh, ya kan? Ini adalah apa nih dok? Judulnya bubur dok? talbinah sama kurma. Bubur talbinah dengan Bubur kurma. Ala Dokter Arlin. Ya, tuh lihat. Ini emang bentuknya seperti oatmeal ya. Iya. Ini kalau misalnya hangat-hangat gini langsung diseduh dengan apa namanya saat berbuka puasa enak banget Enak. pasti Iya. ya. Tapi ini kalau misalnya nih dok dimasukin ke ke lemari es dulu, terus gitu dicampur es ini Betul. boleh nggak sih sebenarnya dok? Sebenarnya boleh aja sih, nggak ada Boleh ya? merubah sesuatunya ya. Tidak ada yang berubah ya. Oke. Oke. Wih, ini Wah, dia. Ini enak bisa ya. langsung dimakan Betul. oleh semuanya, mau Setuju. anak kecil, mau orang dewasa ataupun yang lansia juga bisa ya, Dok Bisa ya? banget. Bisa banget. Nah, Oke. baik. Berikutnya kita akan lihat nih ya, bagaimana cara buat ramuan untuk mengendalikan kadar gula darah. Namun, sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.